Bayangkan, hasil panen yang Anda jemur berhari-hari tiba-tiba rusak hanya karena hujan satu malam. Itulah kenyataan yang dihadapi ribuan petani kecil di Lombok setiap musim panen. Di Nusa Tenggara Barat, ada lebih dari 600.000 rumah tangga petani, mayoritas di Lombok, tapi 70% diantaranya masih mengandalkan penjemuran di jalan atau tanah terbuka. Akibatnya, menurut Kopernik tahun 2023, kerugian pasca panen mencapai 3 hingga 10% setiap musim. Saat hujan, gabah menjadi basah, berjamur, bahkan membusuk. Ironisnya, Lombok punya potensi energi surya 4,5 hingga kilowatt-hour per meter kubik per hari, dengan sinar matahari hingga 12 jam sehari. Potensi emas ini nyaris belum dimanfaatkan oleh sektor pertanian. Inilah lumbung surya. Lumbung surya adalah sistem pengering hasil pertanian berbasis energi surya terintegrasi Internet of Things yang dirancang untuk efisiensi dan keberlanjutan di skala petani kecil. Menggunakan panel surya monokristalin berkapasitas 200 watt peak dengan baterai lithium iron fosfat 1 kWh. Alat ini mampu beroperasi hingga 14 jam tanpa sinar matahari. Sistem kendali pintar berbasis sensor DHT22 dan relay solid state mengatur suhu dan kelembapan secara otomatis, menjaga kualitas biji-bijian pada kisaran ideal 12 hingga 14% kadar air. Struktur modular dari bambu terkompresi dan aluminium anodized memastikan ketahanan terhadap cuaca, ringan, serta mudah dirakit dan diperbaiki secara lokal. Lumbung surya memiliki 3 keunggulan. Kinerja unggul. Proses pengeringan hingga 40% lebih cepat dibandingkan penjemuran tradisional dengan pengurangan kontaminasi debu dan mikroba. Mobilitas tinggi. Bobot total kurang dari 25 kg dapat dilipat dan dipindahkan oleh satu orang. Ramah energi, nol ketergantungan pada jaringan listrik PLN, mengandalkan energi terbarukan sepenuhnya. Adapun perbandingan pasarnya, dibandingkan solar dome, lumbung surya memiliki footprint lebih kecil dan adaptif terhadap lahan terbatas. Dibandingkan mesin pengering vertikal, konsumsi energi jauh lebih rendah dan biaya investasi hanya 35% dari harga pasar. Bersama lumbung surya, kami memiliki target pasar yang sangat strategis. Fokus awal kami adalah segmen petani padi, jagung, hortikultura di Lombok, dengan pasar potensial 350.000 rumah tangga petani dan 1.200 kelompok tani, dengan target adopsi 10 hingga 15% dalam 2 tahun pertama atau setara dengan 35.000 hingga 50.000 unit. Dengan strategi distribusi, kolaborasi dengan koperasi tani, sentra penggilingan, dan distributor alat pertanian, dan juga memanfaatkan jalur distribusi yang sudah mapan. Model monetisasi lumbung surya bersifat hibrida. Penjualan langsung unit lumbung surya, skema sewa harian melalui koperasi, memanfaatkan pola gotong royong, cicilan mikro, bekerjasama dengan BPR lokal untuk mengurangi hambatan investasi awal. Pendekatan ini memastikan penetrasi pasar yang cepat sambil membangun arus pendapatan berulang untuk keberlanjutan bisnis. Kami juga telah menyiapkan rencana pengembangan. Pada tahun 2025, kami fokus pada penyempurnaan desain dan uji lapangan. Pada akhir tahun, produksi awal 50 hingga 100 unit untuk validasi pasar, lalu pada tahun 2026, distribusi regional ke NTB Timur dan NTT. Kami telah bermitra dengan Dinas Pertanian, Bulog, dan juga Universitas Mataram dan bengkel lokal untuk menjamin ekosistem dari manufaktur hingga perawatan. Potensi dampak yang bisa dihasilkan yaitu pendapatan petani naik hingga 15%, pengurangan emisi kurang lebih 0,5 ton karbon dioksida per unit per tahun, dan pemberdayaan ekonomi desa. Singkatnya, lumbung surya adalah pengering hasil pertanian tenaga surya portable dan Internet of Things, mempercepat pasca panen, menjaga kualitas, dan memberdayakan petani. Kami percaya inovasi dari desa bisa menjadi model global untuk energi dan pangan berkelanjutan. Terima kasih.